Bro, kalau ngomongin Korea Utara, pasti langsung kebayangkan sama negara yang katanya komunis, tapi kok vibe-nya lebih mirip kerajaan modern ya? Nah, pertanyaannya, seberapa deket sih mereka sama pemikiran Karl Marx? Yuk kita bongkar gimana Marx yang jago teori soal perjuangan kelas malah disulap jadi alat buat nge-backing dinasti Kim. Stay tune karena pembahasannya bakal mind-blowing. Jadi gini, kita semua tahu kan kalau Karl Marx tuh bapaknya teori komunisme. Dia bilang kapitalisme itu jahat, bro. Kenapa? Karena sistem ini bikin kelas pekerja alias proletar makin melarat, sementara yang kaya makin kaya. Solusinya gimana? Ya, hancurin sistem ini lewat revolusi kelas pekerja, terus bangun masyarakat tanpa kelas. Sound simple? Enggak juga sih. Tapi ide ini bikin heboh satu dunia. Marx ngenalin beberapa konsep gede. Pertama, sejarah manusia itu isinya perang kelas antara si kaya sama si miskin. Kedua, dia pengen semua proletar di dunia bersatu, nggak ada lagi batas negara. Dan yang ketiga, dia punya mimpi kalau di ujung perjalanan komunisme, negara tuh bakal nggak dibutuhin lagi. Gokil kan? Sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana awal mulanya Korea Utara ngikutin Marx, terus bikin versi lokal. Jadi gini bro, pas Jepang cabut dari Korea abis Perang Dunia Kedua, Korea langsung dibagi dua. Bagian utara di backup sama Uni Soviet, dan bagian selatan dipegang Amerika. Nah, di utara muncul Kim Il-sung, mantan pejuang gerilya yang katanya pro-komunis, dan sempat dilatih sama Soviet. Kim gak cuma bawa ide komunis Soviet, tapi juga ngejual diri sebagai pahlawan nasional yang bakal bikin Korea bebas dari segala bentuk penjajahan. Awalnya Korea Utara kelihatan banget ngikutin template dari Uni Soviet. Tanah-tanah gede milik kaum bangsawan dijadiin kolektif. Terus semua pabrik gede diambil negara. Media dan pendidikan juga langsung dikuasai buat nge-push ideologi baru. Petani dan buruh diposisikan sebagai jantung revolusi, persis kayak konsep Marx. Tapi seiring waktu, Kim mulai ngerasa nggak nyaman cuma jadi boneka Soviet. Dia mulai cari cara buat nge-branding ideologi lokalnya sendiri. Dia ngenalin konsep Juche, semacam komunisme rasa Korea, yang punya 3 pilar utama. Chachu, yang artinya independen dalam politik. Charip, mandiri dalam ekonomi. Dan Chawi, berdikari dalam pertahanan. Intinya, mereka pengen bilang ke dunia, kita bisa berdiri sendiri tanpa ngandelin siapa-siapa. Konsep ini juga nge-highlight pentingnya kesetiaan total ke pemimpin, yang dianggap sebagai simbol negara. Realitanya, konsep Juche nggak selalu berjalan mulus. Mandiri dalam ekonomi malah bikin Korea Utara terisolasi dan susah berkembang. Sumber daya alam dieksploitasi tanpa perencanaan panjang. Sementara warga biasa justru makin jauh dari kesejahteraan. Dalam politik, Juche sering dipakai buat ngelegitimasi keputusan otoriter pemimpin. Jadi semacam alat suci buat membenarkan siapapun yang dilakukan dinasti Kim. Ironisnya, walaupun mereka sering ngeklaim nggak butuh bantuan luar, di belakang layar mereka sering banget tergantung sama China dan bantuan internasional saat krisis. Disinilah mulai kelihatan bedanya. Kalau Marx pengen solidaritas global,
Juche malah ultranasionalis. Marx bilang negara bakal hilang. Korea Utara malah bikin negara yang super kuat dan militeristik. Misalnya, ada sistem Songbun yang ngeklasifikasi warga berdasarkan loyalitas politik. Ini mirip kasta, bro. Jauh banget dari mimpi Marx soal masyarakat tanpa kelas. Terus, kultus kepribadian Kim Il-sung bikin dia kayak semi-dewa. Korea Utara juga nggak sibuk nyebar revolusi kayak Uni Soviet atau China. Mereka lebih mikirin gimana caranya dinasti Kim tetap eksis. Ini yang paling kocak, bro. Korea Utara ngaku anti kapitalis, tapi mereka malah punya kapitalis kecil-kecilan. Ada pasar gelap, terus muncul donchu atau bos uang. Orang kaya baru yang cuannya dapat dari perdagangan semi-legal. Gara-gara sistem ekonomi terpusatnya nggak jalan, rakyat terpaksa cari cara sendiri buat bertahan hidup. Ironisnya, ini malah mirip kapitalisme skala kecil. Dari perspektif Marxis sejati, Korea Utara tuh lebih mirip pengkhianat komunisme. Mereka cuma pakai simbol Marx buat propaganda. Kalau Marx hidup sekarang, dia mungkin bakal bilang, ini negara apa sih? Komunis palsu banget. Elit politik hidup mewah, sementara rakyat makan dari pasar gelap. Anggaran negara lebih banyak buat rudal daripada kesejahteraan rakyat. Isolasi ala Juche malah bikin rakyat makin susah berkembang. Jadi, kalau kita lihat, mereka nggak banget sama mimpi Marx soal masyarakat yang adil. Hubungan Karl Marx dan Korea Utara tuh kayak lagu yang diremix sampai nggak kedengeran versi aslinya. Korea Utara lebih mirip negara otoriter yang ngejual ide komunisme buat jaga kekuasaan keluarga Kim. Gimana menurut lo? Kalau mau bahas lebih dalam lagi soal negara yang ngaku-ngaku komunis, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, sama subscribe, biar gak ketinggalan konten radikal filosofis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.